Oke Pak, kita ulang lagi nama dulu deh Pak. Cuma Ya. itu aja buat kenalan. Kalau nama lengkap saya Stefanus Fotu Batauna. Pekerjaan saya nelayan itu merupakan warisan dari orang tua. Bapak saya mati 3 tahun setelah itu saya menjadi juru tikam. Nelayan ikan apa saja yang Bapak cari Pak? Pokoknya semua jenis ikan. Ya, yang kalau ketemu tangkap, kalau pukat juga tangkap. Silakan lewat, maaf. Gerema, ini belle. Oke, di Bapak kan ini di Lamalera ya? Ya. Di Lamalera terkenal dengan mendapatkan Ya, penangkapan ikan paus. paus. Bisa diceritakan tentang itu? Kalau kami orang Lamelra itu kehidupannya menyatu sekali dengan ikan paus. Kami punya hidup itu dengan ikan paus. Kalau tidak ada ikan paus, tidak bisa hidup. Kemarin ada satu lembaga datang untuk sepertinya konservasi begitu. Pernyataan dengan sikap itu, pernyataan orang Lamelra punya sikap juga, sikap untuk menolak itu. Sampai ke Mahkamah Konstitusi itu. Dan sampai sekarang juga kami orang Lamelra cuma hidupnya itu di laut, ya, dengan menangkap ikan, semua jenis ikan itu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk ikan paus itu pasti habis. Menurut orang Lamelra sebelum dunia kiamat ikan paus itu tidak akan habis. Ya. Kita tinggalkan dulu itu sebelum Ya. jauh. Saya mau tahu dulu kalau kemudian melaut ada berapa orang di kapal dan apa saja ininya? Ya. Mungkin Bapak bisa terangkan dari Mudi atau Ya. Intinya kalau melaut baleo itu harus ada juru tikam dulu. Ya. Kalau semua kru ada 9 atau 10, kalau tidak ada juru tikam juga pasti tidak bisa keluar. Hanya orang yang bisa juru tikam. Juru tikam itu orang yang paling handal waktu baleo itu. Kalau tidak ada juru tikam pasti tidak akan keluar. Jadi krunya 8 atau 9 atau sudah lebih dari 10 itu juga tidak bisa keluar karena juru tikam tidak ada. Ya. Jadi juru tikam itu tokoh utama di Ya, tim di ya. tim itu. Jadi dan Bapak sebagai juru tikam. Ya. Belajar dari mana Pak jadi juru tikam? Itu bukan belajar lagi. Ini merupakan suatu warisan. Ya, sejak kakek saya, nenek saya, bapak saya turun ke saya. Sampai ke keluarga saya juga begitu. Ada yang juru tikam. Warisan, merupakan warisan ya. Jadi ada yang tidak punya warisan itu belajar. Dengan modalnya berdiri kuat di depan dulu. Mental juga baja. Kalau berdiri tidak kuat, mental kuat tidak bisa juga. Ya. Pengalaman sebagai juru tikam Bapak selama berapa lama ini, apa yang paling menarik yang bisa diceritakan? Yang paling menarik seperti kemarin saya ceritakan sedikit, satu hari bisa tikam 2 ekor. Yang pengalaman saya yang paling menarik. Itu tikam yang kedua itu, orang kedua dari saya, Breu Ngalap, mengatakan ikan itu harus tikam supaya kita punya 2. Apapun terjadi harus tikam. Karena itu merupakan satu pengalaman saya yang paling menarik ya, seperti itu. Satu hari Bapak dapat 2 ekor? Ya, 2 ekor. Seberapa besar dan bagaimana detailnya Bapak ketika Ya. melihat dan kemudian mengejar dan Panjang ikan paus itu satu ikan paus dengan 15 meter begitu. Waktu mengejar itu di sini semua pada lari semua. Tapi waktu itu kami punya Johnson yang baru pertama di Lamelra. Jadi kami yang ditarik lebih dulu, akhirnya kami tikam dulu, baru yang lain datang bantu. Jadi orang yang tikam pertama itu harus orang yang mana dulu, orang yang kuat supaya bisa tekan satu kali bisa masuk. Ya. sebenarnya menikamnya di sebelah mana sih Pak? Biar itu satu kali tikam atau harus beberapa kali atau Bapak Pokoknya harus nyebur atau ya, seperti apa? nyebur itu kita lihat posisi ikan juga. Kalau kepalanya ke barat, posisinya ke ekor sedikit atau ke depan, tapi lihat di bawah tipisnya. Soalnya di bagian atasnya di sini itu tebal sekali, 10-15 cm begitu kulitnya ya. Kalau di bagian dadanya itu 10-8 begitu tipisnya. Jadi kita lihat di mana posisi yang paling tipis,
kita nancap di situ. Ya. Kalau tebal pasti dia tidak bisa masuk, cuma sedikit saja dia masuk. Ya. Jadi dia paling tarik sedikit dia tercabut, soalnya terlalu tebal. Ya. Berarti waktu itu Bapak berapa kali tikam? Pokoknya dia merapat, kalau saya posisi hitungan saya salah, berarti kena tebalnya tadi. Kalau hitungan saya kena, berarti dia masuk. Dan satu kali itu saja. Satu kali itu saja, terus yang lain itu bisa datang bantu. Kalau dalam perjalanan tidak ada orang yang bantu, biar saya sendiri di bawah satu itu ikan paus itu. Ya. Apa perasaan Bapak sebagai juru tikam ketika Bapak menghadapi paus yang sangat besar dan ada perasaan tertentu Iya. yang muncul? Itu pokoknya dari sini sudah mental baja begitu. Sudah melihat paus, orang bilang kita punya yang itu. Soalnya kalau 3 atau 4 itu kita pilih satu. Di semua ini kita pilih satu. Orang dari belakang bilang kita punya yang ini di tengah atau di samping ini. Nah itu prinsipnya saya bukan dilahirkan sama-sama dengan dia. Dia binatang, saya manusia. Jadi apapun terjadi saya tikam kasih mati, bawa pulang kasih makan istri anak dengan semua orang di sini. Terutama janda-janda itu. Ya. Berarti perasaannya bahwa Bapak ada perasaan khusus lagi selain ketika melihat dan ada mungkin berdoa atau mungkin Ya. Sebelum apa juga sudah melihat ikan paus, kita semua berdoa dulu. Siram air berkat, berdoa. Saya sendiri juga atas nama Bapak berdoa juga. Lap muka, artinya pembersihan mata supaya bisa lihat lebih apa sedikit ya. Baru bisa berdiri. Berdiri sementara pegang dengan bambu itu. Ya. Bapak tadi bilang bahwa paus itu bisa kemudian dibagi-bagi ya. Ya. Ketika pulang di sini kemudian dibagi-bagi. Bapak bisa cerita detailnya dibagi kepada siapa saja? Yang saya punya bagian sebentar itu, yang kalau dalam hasil pembagian itu saya punya sebentar itu separuhnya saya kasih mama mantu, yang lain itu orang datang beli dengan jagung atau ke tetangga, terus janda-janda begitu. Itu mereka datang dengan jagung 1 piring, kita kasih 3 lempeng begitu. Orang puur datang, mereka bawa pisang, ubi. Itu hari tikam, potong, mereka juga langsung makan mentah itu. Ya. Jadi mereka datang di pantai sini untuk beli langsung di sini. Ya. Jadi yang tetangga dan semua kampung itu kalau 1 paus saja dari Lamar A datang sini beli di sini. Dari Troko saja datang beli di sini kalau 1 paus saja. Dengan cara barter ya Pak? Ya dengan cara barter, dengan jagung itu. 1 piring jagung saya kasih mereka 3 lempeng begini. Ya. Prinsipnya sama-sama merasakan ya. Jadi bukan kalangan saya sendiri, sama-sama merasakan. Yang mentah itu kita semua sama-sama merasakan. Jangan saya sendiri yang merasakan. Oke, saya butuh penjelasan bahwa apa yang Bapak lakukan ini adalah tidak hanya untuk keluarga kecil Ya. Bapak, tapi Untuk semua orang ya, untuk semua bisa orang. Bapak singkat ke lebih kalimat yang lebih pendek? Itu istilahnya di sini bilang apa? Pau kida kenuka. Ya. Jadi artinya kasih makan semua orang ya. Ya. Jadi bukan untuk keluarga saya sendiri, tidak. Untuk kasih makan semua orang. Orang di sini bilang nada kajak itu. Balik lagi ke pausnya nih Pak. Bagaimana ada Bapak paus apa saja yang diambil? Yang di sini biasa tikam itu sperm whale ya. Itu kotak lemah itu. Kalau blue whale kelaru. Kelaru itu di sini jarang tikam, tidak diperbolehkan untuk tikam. Jadi di sini kebiasaannya sperm whale dengan paus putih itu, orca itu bisa ditikam. Bagaimana Bapak membedakan antara sperm whale dan blue whale? Itu membedakan dari napasnya saja. Napas sperm whale dia agak miring, blue whale dia lurus ke atas. Blue whale lebih tinggi dan hitam. Dia miring, ikan paus dia miring terus putih. Perbedaan napasnya ya. Ya semburannya. Semburan blue whale tinggi terus hitam. Kalau sperm whale miring sedikit putih. Ya.
Jadi kita lihat di sini, duduk di sini kita bisa sudah bedakan. Ya, Jadi kalau dari sini kelihatan lurus dan hitam itu blue tidak- whale, tidak kejar ya, tidak baleo. Ya, sekalipun 4-5 yang lewat tidak dikejar. Tapi kalau sperm whale sudah ditahu bilang ini sudah miring, putih, rendah, itu sperm whale. Nah, setahu saya kan masyarakat di Lamalera ini tidak menyebut dengan berburu ya, Pak, Ya, tapi menyebutnya dengan mengambil. Gitu. mengambil ya. Karena mungkin ada cerita kenapa seperti itu. Orang pintar mengatakan berburu itu menurut saya orang bodoh itu salah. Kalau berburu istilahnya berburu itu kejar semua ya, kejar. Tapi ini kami cuma nunggu dia lewat, baru dicari, ikut dia. Kalau dia jinak dengan kami bisa tangkap. Kalau dia tidak jinak, kami tidak bisa tangkap. Itu juga semua tergantung dari arus dengan plankton juga. Dia kalau plankton banyak di sini dan arus pukul keluar pasti dia ada. Tapi kalau arus masuk terus, berarti dia keluar. Dia bukan lewatnya itu tergantung dari arus juga. Ya. Kalau arus keluar pasti dia masuk. Ya. Jadi bulan-bulan apa saja banyak dalam setahun? Itu bukan bulan-bulan apa saja, tergantung dari dia lewat. Dari Januari dia lewat, kalau air lautnya menyatu, kita bisa kejar. Kalau air lautnya tidak menyatu, semacam kemarin ombak besar, berarti tidak bisa keluar. Bapak tadi mengatakan bahwa menjadi jurus kami itu kan turun-temurun ya. Gitu. Ya. Selain alasan itu, ada alasan lain yang membuat Bapak lebih kuat bahwa Bapak ingin Alasan yang ingin menjadi lama itu yang satu juga mental juga. Mental, percaya diri, ya. Terus berdiri kuat. Saya bisa berdiri di depan dengan 2 bambu itu, saya bisa berdiri itu tidak. Seperti itu, percaya diri ya. Kalau saya bisa percaya diri, saya bisa, oke bisa jadi juru tikam. Seperti itu. Alasan ya, semacam alasan itu. Kalau banyak orang begini tapi dia ada yang berdiri di haluan sana, depan sana, gemetar. Ada yang lihat ikan paus punya mata merah, takut. Ya, seperti itu. Tapi kebanyakan sekarang punya prinsip, saya punya mama bukan lahir sama-sama dengan dia. Ya. Jadi apapun terjadi, kasih mati saja. Ya. Seperti itu. Profesi ini kan Bapak kan ujung tombak. Ya, gitu ujung tombaknya. Jadi ini depan sendiri Ya. gitu ya Pak ya. Dan Bapak merasa terbebani tidak sih? Karena ini akan ya untuk menghidupi seluruh desa. Itu merasa beban. Kalau saya sebentar saya tikam salah juga pasti beban. Orang pasti marah dengan saya, bilang orang di sana tunggu, engkau di sini main-main. Dan selama ini tidak ada ikan paus lewat 1 kali baru tikam main-main. Itu beban itu. Waktu seorang perahu keluar, itu sudah beban darat dan laut itu sudah dipikul. Ya. Untuk semua orang di sini sementara menunggu. Ya. Seperti itu. Itu beban sekali. Tapi kekuatan apa yang membuat Bapak Kekuatan saya itu cuma mental saja. Nekat saya harus kasih mati itu barang itu. Yang paus. Ya. Apapun terjadi semua orang sudah tahu bilang kami sudah keluar ke sana. Hanya tinggal saja dia jinak dekat kita pasti tikam. Ya. Seperti itu. nah di kami ini kan juga bicara dengan resiko yang sangat Ya, besar ya. Dan resiko Bapak yang sangat melihat besar. faktanya Ya. banyak Yang korban. korban. Ya. Apa pendapat Bapak? Menurut saya itu resiko ya. Ya. Namanya menjadi seorang pahlawan itu resiko. Mati juga maju, hidup juga maju. Ya, seperti itu. Jadi Bapak berani ya, Ya. dengan bermental bahwa Ya. mengambil resiko itu. Ada ceritakan pantangan-pantangan sebelum melaut. Pantangan-pantangan sebelum melaut itu harus dengan keluarga aman-aman saja. Ya.
seperti itu. Yang lain tidak ada, cuma dengan dalam keluarga itu harus aman-aman. Ya. Iya. Maksud saya karena apa yang terjadi di darat itu Ya. sangat erat hubungannya dengan apa Ya, yang terjadi seperti di itu. laut. Jadi kalau saya di sini pagi minum kopi mau keluar, ada marah-marah dengan istri, sebentar di laut pasti saya tahu. Ya. Itu sangat sangat apa sekali ya? Sepertinya adat itu menuntut sekali bahwa semuanya itu harus yang enak saja. Ya. Terus kita punya kepercayaan di sini juga kuat sekali dengan adat, jadi harus semua kembali ke adat baru kerjasama dengan di laut. Ya. Mungkin apa namanya seperti semacam ada harus dari dalam diri Ya. harus bersih seperti itu. Ya seperti itu. Ya bisa disingkat dalam sebuah kalimat. Kalau menurut saya itu harus waktu 1 Mei ini itu semuanya itu harus aman-aman, yang apa orang bilang dengan senaring melangin apa ya, seperti itu, yang baik-baik saja ya, dengan keluarga, dengan istri anak, yang baik-baik saja. Sebab melaut juga sebentar kalau engkau hilang akal pasti di darat sudah tadi sudah apa tuh sengaja hilang akal pasti kena juga. Jadi itu terbukti misalnya di darat ada masalah. Ya, seperti bapak Anda juga kemarin juga terbukti itu dengan dia punya istri itu. Ya. Apa yang terjadi dengan Pak Anda? Kaki putus, di sini putus, Apa yang terjadi Pak? kena belitan tali begini, datang belit begini, ditarik ikan paus, sebelah ditarik di perahu. Jadi dia diseret saja dari belakang sampai di depan sana. Akhirnya dia tergantung di depan, kakinya ini kena tali, putus, baru dia gantung, terlepas dulu baru gantung. Ya. Bisa dipakai. Kamu nggak gerak mesinnya? Pantai kami. Orang Lamelra punya kalau kami orang Lamelra itu punya kepercayaan seperti itu. Jadi kami harus bersih, dengan keluarga juga harus bersih, dengan pihak-pihak yang mana juga harus bersih. Soalnya kalau saya merasa diri bahwa saya ada omong dengan keluarga, itu mendingan saya tinggal saja daripada saya pergi. Sebentar juga di sana sudah tahu persis bahwa saya ada masalah di darat. Itu sepertinya ada hubungan ya. Hubungan apakah tidak tahu lagi. Orang pintar bilang apa hubungan dengan ikan paus ini. Dengan laut ini. Jadi kami tuh di sini buat di sini tapi cermin besar itu di sana. Dia melihat semua orang itu. Ya. Jadi apapun terjadi kita buat di darat tetap di laut pasti tahu. Ya, seperti itu. Semacam cermin begitu. Mengapa Kotoklema ini sangat penting bagi Lamelera? Karena itu merupakan Kotoklema itu merupakan kehidupan kami. Jadi tidak ada Kotoklema, cuma pari dan lumba-lumba kecil saja tidak bisa. Harus ada Kotoklema. Kalau tidak ada Kotoklema, kami semua ini pasti tidak tahu lagi. Jadi kalau dalam 1 tahun tidak ada Kotoklema, di sini murat marit habis. Ya. Jadi dalam 1 tahun itu kita cuma sembahyang Kotoklema harus ada, Kotoklema harus ada, seperti itu. Jadi kalau tidak ada, banyak sembahyang di gereja, minta itu Kotoklema, bikin adat ulang lagi, Kotoklema datang. Kenapa sangat penting? Kenapa murat marit kalau tidak ada Kotoklema? Karena cuma ikan kecil saja ya. Jadi kalau Kotoklema sampai di tulang juga orang perlu. Ya. Jadi ikan paus itu semuanya dipakai. Tidak ada yang ditinggal. Jadi sangat penting sekali untuk Kotoklema untuk orang Lamelra. Jadi kalau tidak ada Kotoklema, susah kehidupan orang Lamelra. Apa saja dan untuk apa saja Pak? Mungkin tulangnya untuk apa? Tulangnya itu mungkin ada bule kah, ada apa semacam kerajinan itu. Mereka bikin asbak untuk dijual ke bule, ataukah bikin anting untuk dijual ke bule, seperti itu. Jadi taruh begini saja, tapi sebentar juga pasti ada 1-2 orang pasti cari. Bikin asbak kah, bikin lesung kah, ya. Kalau yang dagingnya hampir semua. Dagingnya ya hampir semua pakai itu. Sampai di otaknya saja orang ambil makan, tuan tanah ambil makan.
Jadi semuanya itu tidak yang ditinggalkan. Ya. Eh, bicara masalah barter, ada hubungan erat dengan, karena Bapak tidak menjual ini dengan Ya, uang, tapi dengan ya, barter. dengan barter. Dan itu banyak membantu Kehidupan, warga desa ya. ini. Seperti apa Pak barternya itu? Barter itu sebentar saya bikin lempengan begini, satu bisa tukar dengan ubi kayu, pisang, jagung. Tergantung dari mama mereka bawa saja. Mereka bawa banyak, berarti barteran juga banyak. Ya. Tapi tidak diuangkan. Mereka juga sudah tahu bilang ikan seperti ini, mereka beli jagung, beli apa? Ubi. Dan kalau apa ada kelebihan seperti banyak, itu bisa jual kulitnya ke gunung, beli 10.000, 20.000 untuk ongkos anak begitu, tambah-tambah ongkos anak. Jadi kalau tidak ada ikan paus, berarti anak juga pasti setengah mati di sekolah. Ya, Ketika pembagian itu juga ada prioritas tertentu kepada siapa Bapak berbagi? tidak ada menurut prioritas tidak ada. Soalnya dari sini mati sama-sama, hidup sama-sama. Biar dia anak kecil dia ikut ke laut, tapi sama-sama mati, sama-sama hidup. Jadi apapun terjadi sama-sama. Pembagiannya itu tidak ada yang lebih kecil, tidak ada yang lebih besar. Ya. Kalau saya bagi dia lebih kecil, sebentar dia pulang di rumah, dia omong bilang, mereka saya kecil-kecil. Itu sebentar juga pasti di sana yang menunjukkan. Kalau saya bikin salah di darat, tadi saya bagi agak dia punya lebih kecil, saya punya lebih besar. Ya. Ya harus adil ya. Harus adil. Jadi intinya mati sama-sama, hidup sama-sama, jadi sama-sama. Seperti itu. Bicara masalah upacara Pak, ada misa arwah semacam Iya. itu untuk apa Pak? Itu kalau misa arwah itu sebelum melaut, kita memberikan kita punya bagian untuk bapak-bapak, nenek-nenek kita yang di laut itu. Jadi supaya kita ke laut itu yang enak-enak, yang aman-aman saja. Mereka juga bantu kita ikan naik lebih banyak, atau mereka jaga kita di laut seperti itu. Jadi kasih kita punya bagian seperti karangan bunga begitu. Tunggu dulu, ada nenek lewat ini. Oh, iya. Ya, suruh nenek lewat dulu. Ya, Kalau ikan paus tidak lewat, itu kami ke Tuan Tanah. Tuan Tanah membuat upacara, dan Tuan Tanah memanggil leluhurnya, kirim kami ikan paus. Kalau begitu dia lewat, itu pemberian orang tua, leluhur itu. Itu dapat tidak dapat, kami kejar. Kejar juga bukan jauh. Jadi sudah diberikan, pasti kami dapat. mungkin cut dulu Pak. Mungkin awal kalimatnya adalah Ah, ya. coba Pak. Jadi namanya pemberian leluhur, itu tetap kami dapat. Kalau dia tidak lewat, kami ke Tuan Tanah membuat upacara panggil leluhur, kasih ikan begitu. Seperti tanggal 1 besok itu mereka akan buat itu. Panggil kalau batu ikan paus, mereka bikin upacara di batu ikan paus itu. Terus dalam Mei ini pasti ada ikan paus lewat juga kali. Jadi itu pemberian leluhur. Ya. Itu kalau lain hal dengan berburu. Kalau berburu, itu saya bisa kejar ke Australia, ke Solor sana. Itu saya tidak ada alat canggih. Jadi kami cuma tinggal tunggu dia lewat, kami kejar saja. Itu merupakan pemberian leluhur juga. Karena kami diwarisi dengan ikan paus. Bukan diwarisi dengan harpun apa segala macam, jadi kami berburu jauh. Kami cuma tunggu dia lewat, kami kejar dekat-dekat sini. 10 mil, 12 mil begitu. Tadi poin yang bahwa kalau ada rombongan lewat, Iya. Bapak cuma ambil 2 atau 3. Bukan Dan kalau mereka lewat itu, kita bisa tahu di sana 2 atau 3. Yang kita lihat bilang banyak itu dengan anak-anaknya yang kecil-kecil itu, gerombolan itu. Seperti bulan kemarin dengan Bapak Anda punya kaki itu gerombolan.
tapi cuma dapat 3. Seperti itu. Mereka lewat banyak bagaimana, tapi kami paling dapat 2 atau 3 begitu. Kalau perahu keluar banyak, juga tetap dapat 2 atau 3. Soalnya satu tidak mungkin dia bawa 1. Kalau dia yang enak-enak saja itu pasti bawa 1, dapat 1. Kalau tidak, satu ikan paus bisa 3-4 perahu begitu. Atau 1 paus dengan 8 perahu. Jadi kami bukan tikam gerombolan itu, paling banyak dapat 3 atau 4 seperti itu. Tidak harus habis, tidak. Makanya orang lama punya prinsip sampai dunia kiamat dulu baru ikan paus itu habis. Ya. Karena kami cuma tangkap yang segitu saja. Kapal turis. Kami kan sangat mengagumi diri tikam nih Pak, karena harus punya mental baja dan sebagainya. Bapak tadi bilang terus menurun. Kalau untuk anak Bapak sendiri mengikuti jejak Bapak tidak? Kalau menurut saya secara pribadi, anak saya tidak seperti bapaknya, karena cuma 1. Ya. Soalnya bapaknya juga tidak menghendaki seperti itu. Ya, bapaknya biar tunggu orang datang baru sama-sama makan. Tapi anaknya itu harus sekolah. Soalnya kehidupan akhir-akhir ini harus sekolah. Biar jadi RT saja punya sekolah dulu. Ya, jadi anak harus sekolah. Ya, bukan seperti bapak. Bapaknya saja celana bisa robek di belakang pantat, jadi tidak seperti bapaknya ya. Biar anak lebih baik sedikit kehidupan mereka ya. Kemudian menurut Bapak siapa yang mewarisi? Kalau yang mewaris itu ada adik saya juga bisa sudah jadi juru tikam. Ya. Jadi saya tidak, tapi adik saya mendapat warisan juga. Ya seperti itu. Jadi tidak habis ya. Jadi banyak sembahyang supaya adik juga punya anak jadi juru tikam juga. Seperti itu. Mungkin saya sudah nanyain lagi, tapi saya ulang lagi. Menurut pemerintah, menurut orang di luar Lamalera kan paus itu kan dilindungi ya Pak. Ya. Bagaimana Lamalera menanggapi hal itu? Kalau akhir-akhir ini Lamalera sudah aman tentang ada pihak mau konservasikan itu barang. Tapi sudah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa untuk Lamalera Laut Sawu tidak bisa. Tapi akhir-akhir ini pemerintah daerah juga mau membuat seperti itu. Tapi sudah ada pernyataan balik dari orang Lamalera juga bilang tidak bisa. Karena ini tradisi. Bukan seperti dengan harpun apa segala macam, dengan besi sepotong begini itu bisa dapat ikan paus itu. Karena merupakan kepercayaan kami seperti itu. Jadi siapapun orangnya mau menghalangi kami juga pasti tidak. Karena kami punya orang tua, leluhur juga pasti tidak suka, tidak setuju. Seperti itu. Kasih. Itu perahu ini yang menghalangi saya. Itu kita baku marah sedikit, habis di situ. Dengan air berkat dari Tuhan, tanah siram kita semua, habis. Ya. Lalu kemudian besok pagi ada upacara lain Ya, yaitu? besok pagi tidak. Besok sore. Jam 5 begitu, setengah 4 begitu, setengah 5 begitu. Ada misa arwah di situ. Dalam perjalanan setelah misa arwah, penaburan bunga begitu. Kasih karangan-karangan bunga, lilin. Jadi kalau mungkin Mbak ada lilin sedikit, 1 potong, biar pasang sama-sama di situ. Untuk kasih kita punya bagian ke situ. Ya. Oh ya, saya mau dengar cerita tentang proses, misalnya ada baleo, siapa saja yang bisa dengar, itu Bapak bisa cerita? Itu kalau tentang baleo itu, semua orang, kalau satu sudah teriak, berarti semua teriak. Laki-laki perempuan semua teriak. Suruh istri anaknya ke pantai, ikut perahu yang mana, ke pantai supaya bisa ikut baleo. Jadi, ribut sekali kalau baleo. Seperti apa? Seperti orang teriak, baleo, baleo. Itu, laki-laki perempuan cuma teriak itu, baleo, baleo. Seperti itu. Lalu kemudian semua lari ke pantai, ya, dari atas juga lari, dari sana juga lari ke sini. Datang sini. Napas satu-satu karena capek lari ya. Jauh di sana datang ke sini. Jauh di Lamalera sana datang ke sini. Cuma mengejar pantai ini saja. Perahu di sini. Tapi ketika kemudian dia merasa ada ganjalan di hati, Dia tinggal saja. Atau dia pura-pura bilang dia sakit. Ya, seperti itu. Jadi kalau apapun terjadi harus bersih. kalau memang nekat tetap jalan pasti ada Ya. sesuatu. Sebentar juga dia harus hati-hati di laut.
Ya. Pak, kepercayaan yang orang lama lerah gimana Pak? Kalau kepercayaan orang Lamandar dengan ikan paus itu harus satu. Karena di sini buat salah, di sana pasti tahu. Itu percaya ada di sini kepercayaan kuat sekali. Jadi kepercayaan ikan paus dengan orang di sini memang kuat. Jadi saya percaya bahwa di darat saya tidak bikin apa-apa, berarti saya percaya di laut pasti saya tidak kena apa-apa. Itu kepercayaan kami seperti itu. Diulang lagi maksud Pak, yang Ya. kepercayaan bahwa ikan paus tidak akan habis sebelum kiamat. Itu karena ikan paus itu masih beranak. Selama ikan paus ini masih beranak, ikan paus itu tidak akan habis. Orang Lamandar prinsipnya seperti itu. Dia masih beranak, masih berkembang. Sama halnya dengan manusia. Manusia juga masih beranak cucu seperti itu. Jadi dunia kiamat dulu baru ikan paus itu bisa habis. Sama-sama dengan manusia. Manusia juga dunia kiamat dulu baru manusia mati. Selama manusia orang Lamandar masih hidup, ikan paus itu tidak akan habis. Karena saya tikam juga, saya tidak lihat yang hamil baru saya tikam, tidak. Saya lihat yang jantan baru saya bisa tikam. Nah, ya Bapak juga pasti tahu bahwa yang ambil ikan paus kan nggak cuma di Lamalera ya, Iya. di seluruh dunia gitu, di setiap pelosok. Nah, apa namanya kalau semua pada ngambil kan juga ada kemungkinan habis juga Pak. Ya, tapi kami mengharapkan supaya pemerintah juga menghimbau ke semua pihak itu bahwa jangan kalau tangkap seperti kami bisa. Kenapa di Amerika atau di Jepang itu mereka pakai harpun itu mereka tidak konservasikan. Kami di sini dengan tradisi seperti begini mereka mau datang konservasikan kami itu bagaimana? Jadi sebenarnya harus ke luar negeri situ supaya mereka bisa hentikan dengan harpun apa segala macam itu. Karena kami juga cuma dengan sebatas tangkap dengan alat tradisional seperti ini. Itu kenapa mereka di luar negeri mereka tidak, ya pihak yang lembaga itu tidak konservasikan di sana. Kenapa harus di sini? Soalnya mereka pakai alat tangkap yang canggih ya. Kami di sini cuma dengan besi sepotong begini. Itu mereka mesti datang konservasikan itu bagaimana? Jadi menurut kami orang Lamandar seperti tadi. Sebelum dunia kiamat ikan paus tidak akan habis. Saya pernah dengar tahun berapa gitu ada dalam 1 tahun mendapatkan banyak sekali. Banyak sekali itu tidak. Paling banyak 5, 6. Yang paling banyak itu 5 atau 6. Yang banyak sekali itu tidak. Tapi dalam satu hari bisa 4 atau 5. Itu 2 minggu atau 3 minggu lagi baru dapat 1 atau 2 lagi. Itu yang mereka perincikan dalam 1 tahun. Bukan 1 hari. Dalam 1 tahun bisa 10 atau 11. Bukan dalam 1 tahun harus 30 atau 40, tidak. Itu salah pengertian kali. Dalam 1 minggu bisa dapat 1, paling banyak 3. Mungkin 3-4 bulan lagi, Juni, Juli atau September, Oktober ke sana baru dapat 3 atau 4 lagi. Jadi ceritanya seperti itu. Kalau orang mengatakan kami dapat banyak sekali itu tidak. Kami cuma mendapat dalam satu hari bisa 3 atau 4. Tidak mungkin saya tikam ini hari, mungkin besok dia datang lagi, tidak mungkin. Mungkin 2-3 bulan lagi baru dia datang lagi. Nah, saya tidak begitu mengerti masalah seberapa lama daging itu akan bertahan dan bagaimana bisa membuat bertahan hidup sekian lama. Ya. Soalnya kalau dipotong ini hari, ibu-ibu sudah siap garam, bikin lempeng taruh garam untuk simpan bulan-bulan berikut ya. Sementara di barter dalam minggu ini ada bagian kepalanya, bagian yang bersihkan kita ambil dari tulang-tulangnya itu. Kan ada rusukan, ada bagian daging juga ya, rusuk. Itu ambil dari tulang-tulang itu untuk barter dalam minggu ini. Sementara minggu depan juga pasti ada kepalanya dengan minyaknya orang jual ke gunung sana, Lewoleba sana. Jadi diperhitungkan seperti itu. Bisa taruh sampai 1 bulan, 1 tahun begitu. Ya. Jadi bertahan sampai Ya, bisa 1 tahun kalau kulit. Ya. dan bertahan sampai ada paus berikutnya. Ya, ada pergantian paus dulu, baru yang lama itu kita bisa barter lagi, baru yang baru itu bisa ganti.